kita ketemu lagi di Paten. Bersama saya Kemal. Saya pengen jelaskan dulu kalau misalnya sebelum acara ini mulai kita sudah prokes. Dan semua yang masuk ke sini sudah di-swab dan alhamdulillah semua hasilnya negatif. Seperti biasa acara ini akan membahas mengenai UMKM yang dapat memberikan inspirasi untuk pateners yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas UMKM dari Jabodetabek. UMKM yang pertama dari Jabodetabek adalah Kayu Wooden. Nah, Kayu Wooden ini ada satu UMKM yang memproduksi sepeda. Dan frame-nya bukan terbuat dari aluminium. Monogramnya itu aluminium atau enggak besi yang paling enteng dan lain. Ini justru unik, pateners. Karena terbuat dari kayu dan bentuknya wow, keren banget. Dan selain bisa digoes atau di kayu, bisa juga pakai sistem hybrid. Nah, seperti apa nih? Kita simak bersama-sama. Ternyata kita punya masalah kemacetan, masalah lalu lintas, dan solusinya itu gampang dengan bersepeda. Kita memanfaatkan kayu-kayu karet yang tidak terpakai, bisa dibentuk segala sesuatunya. Dan ini menarik karena dia bisa ditekuk, ya kan? Kayunya bisa ditekuk 360 derajat, terus kemudian bisa di-bending. Dan ini bisa membentuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau kayu lain, kita ada beberapa seperti jabon. Ini contohnya kayu jabon. Ini kayu tekuk tapi gampang patah. Beda dengan kayu karet. Nah, ini proses pengepresannya. Sangat simpel sebetulnya. Jadi ini adalah bentuk mini velo Monas, terus kemudian nanti kita akan potong. Ini adalah prototyping akhir dari si bentuk Tugu Monas tadi. Saatnya untuk dirakit. Ini adalah bentuk mini velo Monas yang sudah dirakit. Ya, kita sudah mengeluarkan sekitar 6 jenis model yang bisa teman-teman lihat di Instagram kita di Kayu Wooden. Inilah saatnya kita bisa memanfaatkan produk-produk lokal Indonesia untuk berbicara di level yang lebih tinggi lagi, di level dunia, bahwa Indonesia punya produk yang keren-keren. Ini namanya adalah C1 City Craft. Kita unboxing ya, pateners. Wow, bagus-bagus banget. Coba lihat ya. Ini katanya dari limbah kayu, kemudian kulit sintetis, dan dibuat secara manual. Handmade loh katanya ya. Ada jadi kalung. Nah, ini kalung resin wood. Ya, bagus banget ya. Terus ada gelang, ada gantungan kunci juga. Dan gantungan kuncinya coba lihat. Sudah ada nama patennya. Wah, bagus ya. Langsung kita lihat bersama-sama pateners. Ini dia C1 City Craft. Jadi awal mulanya memang kita ini cuma ada beberapa pemuda yang cuma tongkrong-tongkrong depan rumah dan biasanya begadang. Makanya kami ini bertiga menciptakan sebuah produk yang bisa dijual dan bisa memberdayakan orang-orang sini atau anak muda di sini lah untuk lebih kreatif lagi gitu. Ini kayu yang memang sudah dibuat patahannya, kemudian kita kasih base warnanya dikit. Nah, nanti dituanglah resin. Nanti juga ada sedikit pewarna yang kita masukin ke sana. Kayunya kebetulan memang kan di dekat kita juga
ada lapak kayu, limbahnya itu tidak terpakai dan kita manfaatkan. Gimana sih caranya bikin produk yang menarik gitu loh. Cuma kita kreasiin lagi dan yang kita ambil tuh dari produknya kita kasih motif-motif yang menarik lah gitu. Selain produk-produk yang kita buat dari resin tadi, kita juga ada produksi gelang dari kulit. Nah, limbah yang sudah dibuang itu kita manfaatkan. Kita laser, kemudian ya ada kita merakin gitu kan. Dan kita kasih box yang menarik gitu untuk meningkatkan harga jual. Untuk dapat produk kita itu bisa juga dilihat di Instagramnya di @sewancitycraft. Ketika kita punya ide, beranilah untuk mulai. Kalau ngomongin karya atau kerajinan dari Indonesia, nggak bisa jauh-jauh dari batik, Pateners. Batik itu udah Indonesia banget. Tapi bicara mengenai batik ya, Pateners, biasanya di kain ya? Atau enggak, mungkin ada jaket sekarang, ada topi. Ini ada yang unik nih. UMKM-nya unik banget dan sangat Indonesia sekali. Batiknya di atas kue. Iya, di kue. Coba lihat ya kayak apa nih kue bolu yang ada motif batiknya. Namanya adalah Dapur Q. Seni menggambar, jadi saya aplikasikan ke kue. Bagaimana caranya? Akhirnya mendapatkan gambar bulu batik. Referensi gambar batiknya saya dapatnya dari buku-buku para pakar bulu batik. Ada beberapa motif, terus dari kertas kado yang ada gambar batik, itu saya fotokopi, saya aplikasikan. Kalau untuk suhu ruang, dia hanya tahan 2 hari karena bolu batik saya ini tidak memakai bahan pengawet. Tapi kalau di dalam lemari es, itu bisa tahan 1 minggu. Ayo anak muda, kita kreatif, kita membuat sesuatu yang bermanfaat. Cinta deh untuk anak muda. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren ya. Semua yang keren-keren dan kreatif tempatnya ada di sini. Pateners, kita akan membahas mengenai mural. Siapa bilang kalau yang namanya coret-coret itu pasti negatif. Ingat ya waktu SD, kerjanya kamu coret-coret aja ya kan? Di meja lah ya, ada yang di tembok lah. Nah ini namanya adalah mural Indonesia. Berawal dari menggambar grafiti di jalanan, sekarang jadi bisnis. Sekarang ada di restoran, di kantor-kantor, dan bisa dibilang yang namanya mural sedang kekinian. Kita lihat bersama-sama, ini dia mural Indonesia.
sih ya yang pasti kita dari suka gambar. Terus kan awal aku suka bikin graffiti di jalan gitu. Terus start 2019 akhirnya fokus di sini. Kalau untuk klien tuh macem-macem sih mas. Misalnya kliennya udah ada punya konsep atau udah punya desain, ya udah kita tinggal ngelukis aja. Tapi ada juga klien yang bingung nih, terus ya minta masukan dulu ke kita, ya udah kita brainstorming bareng, ngomongin konsepnya bareng, terus ya habis itu kita desain. Terus setelah proses desainnya ACC, baru deh kita eksekusi. Kalau untuk perkembangannya sih makin bagus sih daripada 10 tahun yang lalu mungkin lah ya. Kayak tuh mural tuh udah mulai jadi tren baru sih di Indonesia semenjak media sosial berkembang. Kan makin banyak orang yang hunting buat spot foto lah ya. Ya harapannya moga-moga aja bisa terus berkembang lah. Seni itu kan bebas ya. Kita bisa berkarya di manapun, menggunakan media apapun, dan menggunakan alat apapun. Tadi kita udah bahas mengenai makanan, ada sepeda, kemudian ada aksesoris. Yang ini kesehatan. Ini namanya adalah Alam Bijak. Adalah minuman herbal ya yang terbuat dari buah dan juga daun. Dan mempunyai 15 racikan dengan berbagai varian packaging yang unik-unik. Meskipun ini adalah minuman herbal tradisional, tapi packagingnya sangat kekinian ya. Dan punya banyak manfaat untuk imunitas kita. Oh tuh ya, simple and so good. Coba kita lihat bersama-sama, ini dia Alam Bijak. Di dalam Alam Bijak ini terdapat beberapa produk yang kami produksi, antara lain yang sedang menjadi produk unggulan kami adalah rempah seduh yang kami beri merek Fru namanya. Rempah seduh ini oleh Alam Bijak dikarenakan agar bisa lebih diterima oleh masyarakat modern, kita racik menjadi 15 racikan. Alam Bijak kami kembangkan sebenarnya merupakan pengembangan dari produk kami dari PT Tara Porter Indonesia yang dari awal bergerak di bidang tanaman hias dan bunga-bungaan, kemudian berkembang menjadi produk pengolahan dari tanaman-tanaman tersebut. Namun kami lebih fokus pada tumbuh-tumbuhan dan tanaman organik. Selain untuk memikirkan produk kami sendiri, kami juga mempunyai social responsibility, yaitu mendampingi teman-teman dari kelompok wanita tani di Kabupaten Tangerang untuk kemudian mengolah hasil-hasil pertanian ini menjadi produk yang lebih unggul. Fru Alam Bijak bisa ditemukan di media sosial yaitu Instagram @taraporter_naturewisdom, juga ke WA hotline kami di 0812 97676 844. Buat teman-teman UMKM, jangan patah semangat dikarenakan pandemi ini. Kita meningkatkan inovasi-inovasi dari usaha-usaha kita. Jadi kita naik ombak pandemi agar usaha kita juga ikut naik. Nah ini nih ada satu UMKM namanya The Golden Homeschooling nih partners. Kreatif, seru, dan katanya beda nih dari yang lain. Karena homeschooling kalau misalnya membosankan, jujur apalagi untuk anak saya yang umurnya 6 dan 9 tahun itu butuh sesuatu yang kreatif. Kalau nggak kreatif sangat membosankan karena bisa jadi merekanya tidur. Dan kalau merekanya tidur, ibunya marah-marah. Kalau ibunya marah-marah, yang repot siapa? Suaminya. Yuk kita simak bersama-sama Golden Homeschooling.
Selain belajar tentunya mengikuti kurikulum yang sudah ada, kita mengembangkan mereka ya, bakatnya seperti apa, talent dan passionnya kita latih dari kecil supaya anak-anak itu nanti dewasa mandiri. Untuk anak-anak yang di tingkat akhir, misalnya di kelas SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12, mereka akan mengikuti ujian tingkat kesetaraan. Nah, mereka otomatis mendapatkan ijazah nasional juga. Nah, di Golden Homeschooling ini tidak bisa tatap muka atau mau tatap muka, tetap bisa, kita batasi. Kalau di sekolah umum itu satu kelas bisa 40, 30, 40 anak. Kalau di Golden Homeschooling, hari-hari biasa sebelum pandemik itu 3, 4, 5 orang. Tapi setelah itu, kalau ada yang mau datang, bisa. Jadi tetap ada waktu bagi anak bergantian dalam 1 minggu untuk hadir secara offline kalau mereka mau. Supaya adik-adik itu bisa punya interaksi yang tetap dalam bersama guru-gurunya. Ketika kita mengalami situasi yang begitu sulit, situasi yang tidak bisa orang persiapkan, pandemi yang udah hampir 1,5 tahun ya, anak-anak juga pasti sudah mulai jenuh dengan situasi pembelajaran jarak jauh yang beramai-ramai. Golden Homeschooling kami adalah solusi. Anak belajar lebih nyaman, lebih santai, tapi prestasi tetap menjadi yang nomor 1. Kembali lagi di Paten. Nah, Pateners. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan gali lebih dalam mengenai bisnis dan mengenai apa sih namanya reseller, ya, dan dropshipper. Pasti kata-kata itu udah pernah dengar sebelumnya. Tapi caranya gimana sih? Nah, di sebelah saya sudah ada Mbak Mia Faraziska. Faraziska, betul ya Mbak ya? Sebagai AVP Channel Development dari Raina Beauty. Halo. Mbak Mia sehat ya Mbak Mia? Alhamdulillah ya. sehat. Oke. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai reseller. Saya sering dengar loh Mbak, reseller, dropshipper. Tapi nggak tahu itu apa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pengen nanya-nanya dulu nih. Raina Beauty ini apa sih? Dan setahu saya yang namanya apapun yang berhubungan sama kecantikan, nggak tahu kenapa. Pada saat pandemi ini lagi rame, bener gak sih Mbak? Betul sekali, betul banget. Kayaknya kompensasi terhadap hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di luar, akhirnya mereka jadi self treatment gitu. Salah satunya adalah melalui self care lah, kecantikan di rumah. Nah makanya banyak nih orang-orang yang akhirnya ngelihat, wah demand-nya banyak banget gitu, orang pada mau, sehingga akhirnya ada opportunity untuk menjadikan itu sebagai bisnis gitu ya. Sistemnya sebenarnya sama, jual beli ya, jual beli. Kita tawarkan dari Raina sebagai salah satu aplikasi terbesar ya kecantikan sekarang buat reseller dan jadi ini ada aplikasinya? Aplikasi dong, hari gini pakai aplikasi Mas. Oke, coba jelasin dulu. Fax. Luar biasa. Jadi ada aplikasi. Jadi kita belinya lewat aplikasi itu. Ya, belinya jadi lewat aplikasi seperti biasa, download gitu ya, aplikasi. Di situ kita menyediakan sekitar 250 brand, sekitar 1000 produk ya. Jadi boleh pilih-pilih dari situ. Betul. Sekarang udah ada 50.000 reseller loh yang udah join. Wow, nah itu dia. Kita tanya dulu nih, apa sih sebetulnya itu reseller? Coba Mbak. Reseller itu sebenarnya ya bentuk jual beli ya. Jadi ada kita beli ke satu tempat, terus kita jual lagi. Salah satu tujuan utama kita adalah kita pengen empowering lebih banyak orang untuk bisa punya bisnis sendiri gitu. Jadi 50.000 orang loh. Kecil, tapi ya kita mulai dulu. Yes, gitu. benar. Salah satunya ya itu, nggak ada DP-DP-an, nggak ada apa tuh, taruh ini, taruh itu, nggak. Pokoknya kita bisa langsung mulai, download, daftar,
langsung bisa jual. Oke, jadi Mbak Mia simpelnya gini, lewat aplikasi, saya beli produknya, habis itu saya jual lagi dengan harga pricing yang terserah saya tapi di-guide oleh Mbak. Iya, betul. Wow, itu reseller ya? Tapi itu cara pikir konvensional, Mas. Nah, Kita coba. kasih tahu lagi nih ada tips yang namanya dropshipping. Nah, wah ini nih, jadi si reseller sama dropshipping ini saling berkaitan apa gimana? Berkaitan Oke, banget. dropshipping Karena itu kita apa, Mbak? ada dua macam. Pertama yang tadi Mas Kemal bilang adalah sebagai seorang reseller atau penjual. Iya. Mas Kemal beli nih dari Raina gitu ya, terus nyetok barang dengan of course harganya pasti kompetitif karena harganya kan Mas Kemal harus ada cuan kan, harus Iya dong. ada untungnya gitu. Jadi harga kompetitif. Oke. Stok di Mas Kemal, terus Mas Kemal jual terserah di mana aja gitu ya, di platform mana aja. Tapi kalau yang mau mulainya kayak maju mundur, aku nggak punya modal, biasanya gitu ya. Iya, Kita iya. coba bantu dengan sistem namanya dropshipping. Apa itu? Dropshipping itu pada dasarnya adalah aku kirimin buat kamu deh, gitu ya. Oke. Bahasa sederhananya. Misalnya, Mas Kemal, saya beli deh Mas Kemal. Ceritanya Mas Kemal jual di e-commerce platform lah, Oke. anggaplah jual produk A gitu ya. Saya beli nih, ketik pesan gitu. Nah Mas Kemal kan nggak punya stoknya kan? Iya. Karena ceritanya nggak nyetok, nggak punya modal besar. Oke. Beli di aplikasi Raina, jadi udah daftar nih, udah daftar, beli di aplikasi Raina, produk A tersebut, lalu kirimnya bukan ke alamatnya Mas Kemal, Oh. kirimnya ke alamat saya. Oh gitu. Gitu, jadi Raina akan mengirimkan buat Mas Kemal ke saya. Jangan Oke. khawatir, boxnya kosong, jadi nggak ada tulisannya dari Raina gitu, nggak ada. Dari atas nama saya? Iya, secara billnya gitu ya, itu terkesan dari Mas Kemal buat dikirim ke saya. Oh Nggak ada tuh gitu. nama-nama Raina. Jadi nggak pakai modal pun bisa? Ya modalnya ya memang barang sesuai dengan yang dibeli aja. Jadi mungkin bahasa gampangnya begini nggak sih Mbak, kalau misalnya dropshipper itu jadinya sebagai kayak penyambung lidah gitu kali ya? Betul. Nice. Karena marketnya kembali yang punya modal market audiensnya itu kan Mas Kemal kan, Yes. itu sebagai penjual kan. Tapi kita bantu dari supply barangnya. Oke. Gitu. Nah, nih Mbak Mia mungkin bisa kasih tips untuk partners nih. Kalau dari teman-teman reseller yang udah join sama kita, sebenarnya poin yang paling pertama adalah ya bagaimanapun kita harus konsisten kerja keras. Konsisten. Tapi bukan hanya itu sebenarnya yang dibantu Raina. Kita tahu bahwa teman-teman itu misalnya ya susah, aku mau taruh apa nih di sosial media aku buat jualan, fotonya nggak bisa, kameraku jadul cekrek-cekrek gitu, nggak begitu. Kita tinggal datang ke situ, download template-nya gitu ya, gambar dari barang-barangnya bisa juga ditaruh. Jadi selama teman-teman mau yuk ikutan sama-sama, ikut training kita kasih training juga loh, training kita, terus download lah foto-foto kita yang bagus, jual bersama-sama kita harap semuanya bisa maju sama-sama gitu, apalagi lagi kondisi kayak gini, kayaknya teman-teman punya bisnis sampingan tuh akan jadi sangat benefit ya. Oke, Mbak Mia terima kasih banyak Terima ngobrol-ngobrolnya. kasih, Mas Insight-nya luar biasa. Mbak Mia terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kita Mas balik Yoga. lagi setelah yang satu ini. Halo teman-teman semua, kami dari Raina Beauty Application mendukung teman-teman semua untuk membuka bisnis bersama-sama kita. Raina mendukung semua UMKM yang ada di lokal, apalagi dalam waktu pandemi seperti ini. Teman-teman jangan patah semangat ya, setiap ada usaha pasti ada jalan dan kita akan bantu sama-sama. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal Pateners, dan pastinya kalau di Paten isinya adalah produk-produk buatan Indonesia. Di sosial media banyak nih produk-produk yang saya temukan di sosial media yang keren-keren Pateners. Contoh yang pertama, ini adalah Loon Wire Bag, handmade ya dan handpicked ya. Ini adalah anyaman plastik dan bentuknya modis-modis, warnanya sangat kekinian. Nah, nggak percaya? Lihat aja seperti apa Loon Wire Bag. Pateners, tahu nggak sih tas anyaman plastik yang biasa dipakai ibu-ibu untuk belanja di pasar tradisional?
Nah, tas anyaman ini sekarang lagi populer banget loh di kalangan anak muda. @nunwirebag mengkreasikan tas anyaman plastik menjadi lebih kekinian. Bentuknya beragam dengan motif yang unik dan kombinasi warna yang sangat bagus. Produk Indonesia itu emang keren-keren banget Pateners. Termasuk tas satu ini cocok banget untuk dipakai sehari-hari sama anak muda. Berikutnya Pateners, ini ada mochi. Ini namanya Mochiku Hibiniu. Nah, ini Mochiku Hibiniu, dia menjual mochi-mochi dan packagingnya sangat lucu. Tapi kalau lihat packagingnya, yang kekinian ada, yang pakai kayu bungkus kotak tuh yang zaman-zaman dulu juga ada. Silakan dicek. Mochiku Hibiniu. @mochiku_hibiniu melakukan inovasi dari kue mochi tradisional menjadi kue mochi kekinian dengan mengembangkan varian baru seperti mochi rasa buah dan mochi rasa kacang. Tampilannya menarik banget, warna-warni dan juga fresh, menggugah selera banget, dan bisa di-customize untuk hampers loh. Pateners, saya mau cerita sedikit. Saya pernah makan di satu restoran di Bali ya. Saya order makanannya, begitu nyampe ke meja saya yang dikasih telenan. Tapi ternyata lucu, konsep yang berbeda dan telenannya beda dari yang lain, unik-unik. Kemudian saya cari, saya nemu, namanya adalah Owana Woodcraft. Wow, dan ini ada warnanya, bahkan lebih bagus dari tempat yang saya makan. Ada warnanya, ada warna biru, ada warna merah, tapi tetap dipadu-padankan dengan kayu Pateners. Bisa diukir namanya. Silakan dicek, namanya adalah Owana Woodcraft. Produk kali ini adalah peralatan rumah tangga yang diproduksi oleh @Owana Woodcraft. UMKM ini membuat peralatan rumah tangga seperti talenan dan nampan saji yang didesain dengan sangat mewah. Warna alami kayu dipadukan dengan resin membuat tampilannya sangat elegan. Tapi jangan khawatir Pateners, bahan resin yang digunakan sudah terjamin keamanannya. Kalau Pateners gak tega menggunakan talenannya buat masak, talenan ini juga bisa loh jadi pajangan unik atau mungkin dijadikan hadiah. Berikutnya Pateners, ini namanya Recera. Dia punya gelas dari kayu, kemudian dia juga punya semacam baki, tapi kayak ada pohon-pohonnya gitu Pateners. Sangat kekinian dan tampilan Instagramnya di sosial media ini bagus Pateners. Jadi kita yang mau lihat produknya, matanya betah gitu. Pateners, hasil-hasil potri saat ini udah banyak bentuknya dan macamnya. Selain dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dapat juga digunakan untuk dekorasi rumah yang estetik. Seperti @Rekera Home yang menyediakan potri dengan bentuk yang unik dan sangat kreatif. Dari produk peralatan makanan sampai pot untuk menggantung tanaman. Super keren! Di mana semua orang berperang dengan kopi-kopi gula arennya, dia bikin produk teh dan packagingnya sangat bagus sekali. Namanya adalah Chahuan.tea. Coba deh dilihat, ini adalah World Artisan Flower Tea. Dan kalau saya lihat ya packagingnya, dia ada gift box ya, ada buat personal. Dan rasa-rasanya juga unik. Ada kopi selamat pagi, uniknya namanya ya kan? Ada juga dia teh yang pakai packaging botol dan bentuknya tetap bagus. Saya ngeliat Instagramnya nih Pateners, pengen pesen semua. Coba dilihat deh, Chahuan.tea. Teh dikenal sebagai antioksidan yang paling baik yang dapat membantu meningkatkan mood dan juga kesehatan untuk kita. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Teh ini adalah artisan flower tea yang terdiri dari beberapa varian yang cocok banget untuk nemenin kamu beraktivitas. Nama varian tehnya juga menarik banget, seperti Selamat Pagi, Santai Sore, Nina Bobo, dan Senja. Semua teh ini memiliki cita rasa tersendiri, dan yang pasti terjamin menyehatkan. Produk berikutnya yang keenam Pateners adalah buatan Eka. Eka Aprizal. Ini adalah creative designer, 3D artist, dan ilustrator. Jadi dia ini suka banget sama yang namanya mainan, sehingga dia bikin nih mainan-mainan nih Pateners. Ini mempunyai ciri khas sendiri dan ini buatan Indonesia. Silakan dicek sosial medianya @Eka Aprizal.
Buat kamu penggemar action figure, pas banget nih Pateners. Eka Prizal memproduksi action figure yang tidak biasa. Koleksinya unik banget dan limited edition. Cocok banget deh buat nambahin koleksi kamu. Produknya asli Indonesia loh Pateners, gak kalah sama yang ada di luar negeri. Produk keren yang ketujuh adalah, aduh ini bacanya gimana ya Pateners ya? Sveka Collectibles. Mudah-mudahan saya nggak salah tuh bacanya ya. Ini adalah wangi-wangian ya dari lilin dan bentuknya unik. Bahkan kita bisa kasih inisial kita. Misalnya saya Kemal Mohtar, saya mau kasih inisial saya KM. Bisa. Dan bentuknya juga unik. Silahkan dicek ya. Scented Candles and Marbles. Namanya adalah Sveka Collectibles. Aduh, mudah-mudahan saya nggak salah cara nyebut namanya ya. Pateners, ini adalah lilin dengan aroma yang khas dan estetik yang dibuat dengan bentuk yang sangat tidak biasa. Sveka Collectibles menyediakan beragam bentuk lilin dengan wangi yang tahan lama. Selain dapat memberikan wangi di ruangan rumah kamu, tapi juga bisa memberikan nuansa cantik di sudut ruangan tersebut. Wah, kreatif banget ya Pateners. Produk yang terakhir nih Pateners, namanya adalah Happy Five Socks ID. Coba Pateners lihat deh. Jadi ini adalah kaos kaki, terus bisa di custom mukanya. Misalnya mau muka saya, boleh. Muka pasangannya, boleh. Muka gebetan, boleh. Saya mau pesen nih kaos kakinya ya. Ini kalau bisa polos, taruh muka mantan saya. Paling bawah sini. Nah, saya taruh paling bawah sini jadi. Maaf, kok saya jadi emosi ya. Kita lihat yuk, ini dia. Wah, keren nih. Pateners, sebagai pelaku usaha, kita harus bisa berpikir out of the box untuk menghasilkan produk yang menarik pasar. Seperti yang dilakukan oleh @happyfivesocks.id ini, UMKM yang bergerak di bidang fashion yang memiliki slogan "Wajah kamu di barang-barang yang dapat dipakai ini" berinovasi membuat motif yang unik, yaitu wajah kita sendiri. Jadi wajah kita diaplikasikan di baju, tas, topi, sampai kaos kaki. Wah, ini sih love yourself tingkat dewa Pateners. Tapi lucu kan? Halo Pateners, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Brata Diharjo. Di berita Bagus. Baiklah, ini dia beritanya. Jadi, ini ada seorang pengusaha. Ya, pengusaha namanya Helman. Dengan produknya bernama Indo Bubuk Powder. Bayangkan, minuman bubuk loh. Ini UMKM. Besarkan bisnis lewat jualan online. Waduh. Dan katanya merasakan perubahan yang sangat positif pada bisnisnya ketika menjual produknya lewat media online. Dan bagusnya lagi, dengan online mendapatkan pasar yang lebih luas. Itu dia. Saya aja memang kebu-kebu. Langsung kita lihat beritanya bersama-sama di Berita Bagus. Kesuksesan Helman sebagai pemasok bubuk minuman Indo Powder tak terlepas dari ketekunannya membangun bisnis di pasar online. Di tengah keterbatasan ruang gerak manusia selama pandemi, tren belanja online mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan menjadi salah satu peluang yang langsung ia manfaatkan. Helman menginisiatinya dengan merancang strategi penjualan baru, seperti penambahan beberapa varian produk serta pembuatan ukuran kemasan baru. Dengan berjualan online, Helman berhasil meningkatkan penjualan Indo Powder 500% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Strategi yang digunakan bagus banget Pateners dan bisa dicontoh. Semangat terus UMKM Indonesia. Baiklah, sekian untuk Berita Bagus hari ini. Kita akan ketemu lagi di Berita Bagus episode selanjutnya bersama saya,
Bagus Adikarto, Gondo Hadewinoto, Mangkubrata Diharjo. Di berita, Bagus. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau kita menyimak tadi obrolan bersama narasumber kita mengenai reseller dan juga dropshipper, itu artinya apa? Artinya banyak sekali peluang untuk kita yang ingin punya usaha dan tidak perlu mengeluarkan modal banyak. Nah, untuk Anda Pateners yang sedang menyaksikan dan pengen berbisnis tapi nggak usah mengeluarkan dan tidak punya modal yang terlalu besar, ini saatnya. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat nih, apa aja nih UMKM di Jabodetabek yang sedang membuka peluang untuk Anda mempunyai satu usaha. Kita mulai dari bisnis fashion nih Pateners. Di zaman sekarang rasanya setiap orang harus memiliki style fashion yang sangat menggambarkan diri sendiri. Dan ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Semua barang bisa disesuaikan dengan gaya atau model yang kita suka dan tentunya sesuai dengan kepribadian kita. Salah satunya adalah tas dari Rotan. @sarangaicraft.official menyediakan tas rotan yang unik banget. Karena motifnya yang khas, yaitu dengan menggabungkan boneka yang sangat menggemaskan. Boneka tersebut dibuat dari jahitan tangan dan sangat detail dan sangat rapi. Ini handmade loh, bagus kan? Selanjutnya masih di area tas nih Pateners. Kalau yang satu ini tasnya terbuat dari bahan karung goni. Istilah kerennya tuh jute bag. Yang unik dari produk ini adalah dari tingkat ketahanannya. Seperti yang kita ketahui bahwa karung goni biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang berat. Maka untuk ketahanannya tidak perlu diragukan lagi. Dijamin kuat. UMKM dengan nama @favor sand gift menyediakan tas karung goni dengan bentuk yang sangat kekinian. Ini sih cocok banget buat dipakai anak muda. Oke, setelah tas sekarang pindah ke produk kecantikan. Sabun adalah benda wajib yang harus ada saat kita mandi. Eits, ini bukan sabun biasa. Bentuknya menyerupai potongan kue. Lihat tuh, unik banget kan kayak kue? Dan kerennya lagi nih, pemesanan sabun ini dapat di custom loh. Buruan, lihat produknya di @kalei_natural_shop biar bisa langsung mulai jualan. Produk terakhir adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Namanya adalah zafirachoco.id. UMKM ini memproduksi semprong yang tidak biasa, yaitu semprong yang dikasih isian coklat dan keju. Rasa kue yang renyah dan gurih dipadukan dengan varian rasa yang beragam membuat kue semprong semakin nikmat. Selain itu, @zafirachoco.id juga menyediakan patis coklat in jar, yaitu dessert snack dengan campuran coklat dan bahan lain seperti Rice Krispies, marshmallow, dan tersedia dalam berbagai varian rasa yang sangat menggugah selera. Demikian 4 produk UMKM dari wilayah Jabodetabek yang sedang membuka peluang untuk reseller dan dropshipper. Kalau Pateners berminat mengetahui lebih banyak tentang produk-produk di atas, bisa langsung kunjungi website Paten di www.patenumkm.com. Yuk, jangan takut untuk memulai usaha dan ayo berjualan. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Waktunya Paten Surprise. Nah, sahabat saya Mas Karyo seperti biasa akan saya utus. Wah, diutus. Emang saya raja. Akan kita datang ini UMKM ya yang kita kasih branding. Kira-kira apakah punya Anda? Atau punya Anda? Atau punya Anda? Nah, tungguin aja nih. Saya akan japri dulu Mas Karyo ya. Oke, di mana dia sekarang? Oke. Mas Karyo, tolong bantu industri rumahan yang belum memiliki branding. Nah,
Berikan dia hadiah dengan branding yang bagus. Oke, segera laksanakan. Oke, siap-siap yang di rumah. Siapa tahu Mas Karyo datang ke kota kamu. Duh, gimana ya? Mau nyelin celana kok bingung banget nyari tempatnya. Aduh, apalagi sini pasti dari rumah nih. Bos Kemal, Mas Karyo tolong bantu industri perumahan yang belum memiliki branding. Berikan dia hadiah dengan branding yang bagus, segera laksanakan. Siap. Kok pas banget sih aku mau cari tukang jahit malah. Oh iya, tukang jahit aja. Bener. Si Toyib ada nggak ya? Iya bener. Pas banget nih si Toyib, tokonya kok masih kayak begini sih. Aduh, Toyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Toyib, apa kabar? Baik. Aku ini mau jahit celana, pas banget. Iya. Aku dapat tugas untuk mencari tempat yang spesial. Ini tempat kamu nih begini banget dari dulu, kok nggak pernah inget kayak bikin brand gitu, bikin merek supaya tempatnya tuh bonafit. Kenapa? Nggak ada modal, Pak. Nggak ada modal ya. Dari dulu ngomong nggak ada modal, emang penghasilannya sehari berapa sih? Paling 50 buat makan habis. 50.000? Iya. Emang cukup buat makan? Ya enggak sih. Oh enggak ya? Ini aku mau jahit celana nih. Iya. Sini, kita keluar dulu yuk. Kita ngobrol yuk. Siap. Tentang branding yuk. Sini, keluar dulu. Ini sih tukang jahit. Biasa aku suka jahit di sini. Aku baru inget dong, ternyata dia itu nggak ada brandingnya. Sini, kita ngobrol. Sini, kamu tuh kok bisa pas banget sih? Iya. Untung aku langsung inget tempat kamu. Kamu kenapa nggak pakai merek dagang sih? Belum punya Pak, modal buat Bikin Iya. brand dagang. Iya. Itu penting, tahu nggak? Kamu kan usaha udah berapa tahun? 12 tahun ada ya? Iya. Dari aku masih bujangan Iya, kamu iya. buka ini, tapi nggak ada mereknya. Nggak ada, Pak. Itu penting supaya apa? Supaya tempat kamu tuh lebih profesional, kelihatan gitu. Oh ini ternyata si Soyib tuh ngejahit. Bikin branding itu penting. Kamu mau pakai branding? Mau, Pak. Mau banget? Mau banget. Oh bagus kalau gitu, kalau kamu mau. Mas Soyib kan pengen banget kan tempatnya di branding kan? Pengen. Bener pengen banget? Iya. Sudah menunggu tahunan kan? Iya. Sekarang lihat ke belakang. Alhamdulillah. Akhirnya cita-cita tercapai. Akhirnya cita-cita tercapai. Perkenalkan, saya selama ini adalah orang dari Paten. Paten itu tahu nggak? Program yang ada di TVRI. Program khusus untuk para UMKM untuk mendapatkan berbagai macam informasi dan juga edukasi bagaimana bisa berinovasi dalam mengembangkan usaha. Dan ini promosi, bantuan promosi UMKM dari Paten. Hanya dari TVRI. Ya. Kan udah dapat brandnya nih. Ya. Jangan lupa didaftarkan di Haki ya. Siap. Daftarkan di Haki supaya menjadi hak paten ya. Tidak ada yang punya brand lagi kayak Bang Toyib ini, coba Bang Toyib doangan. Selain branding ini yang kita berikan buat Mas Toyib, berbagai macam perlengkapan untuk menjahit. Kita siapkan berbagai macam. Di dalamnya ada tempat kancing juga kita siapkan. Dalam menjaga protokol kesehatan, kami juga menyiapkan ini. Silakan ya, face shieldnya dipakai. Kalau bertemu dengan customer,
Jadi bisa ngobrolnya enak ya. Siap. Tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tetap usaha, tapi tetap jaga kesehatan. Ini ada maskernya, ini sarung tangan, ya. Ini juga ada sanitizer. Makasih. Tolong digunakan ya. Selama menjaga pandemi ini, kalau usaha harus jaga protokol kesehatan. Dan satu lagi Mas Toyib, untuk menambah modal supaya usahanya semakin maju, semakin bergairah, ada tambahan modal dari kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pateners, episode kali ini yang beruntung adalah Bang Toyib mendapatkan surprise dari program paten. Lihat, dia dapat branding, dapat bingkisan, dapat uang tunai juga sebagai tambahan modal. Berdoa saja semoga episode berikutnya Anda yang beruntung dan saya akan datang ke kota Anda bersama tim Paten untuk memberikan surprise. Jangan lupa saksikan terus program Paten setiap Jumat malam hanya di TVRI. Dapatkan informasinya, dapatkan indikasinya, dan maju terus UMKM Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Paten atas bantuannya. Semoga usaha saya semakin maju. Saya sudah dikasih branding, banner, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju. Ya, Paten mantap. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kita sudah tiba di akhir acara. Semoga acara hari ini memberikan inspirasi untuk Anda semua ya. Untuk mulai berbisnis, mulai usaha ya. Ingat loh, hari ini pelajaran luar biasa. Nggak usah pakai modal, kita sudah bisa usaha loh Pateners. Ya kan, daripada diem aja nganggur di rumah. Ayo, mulai dari sekarang, oke? Untuk itu, saya Kemal undur diri. Kita ketemu lagi di Paten selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, dan tetap sehat untuk Indonesia. Sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.